Kesuksesan Cristiano Ronaldo kembali pecah di panggung tertinggi dunia. Dan kali ini, air mata itu terasa jauh lebih tinggi. Karena bisa jadi, ini adalah akhir dari sebuah legendaris Halo football lovers, selamat datang kembali di Area Sport. Babak 16 besar Piala Dunia 2022 baru saja menunjukkan salah satu drama paling kolosal sekaligus dominan sepanjang sejarah sepak bola. Portugal yang digadang-gadang sebagai salah satu Mari kita mulai dengan melihat komposisi skuad yang dibawa Portugal di Piala Dunia 2026 ini. Di atas kertas, pelatih Roberto Martinez memiliki sebuah kemewahan yang diimpikan oleh hampir semua pelatih di planet bumi. Lini belakang dikomandoi oleh bek tangguh Ruben Dias. Di lini tengah, mereka memiliki dua maestro kreatif terbaik dunia, Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Sementara di lini serang, kecepatan Rafael Leao dipadukan dengan ketajaman abadi seorang Cristiano Ronaldo. Namun, sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Realitas di lapangan menunjukkan masalah kronis yang gagal diselesaikan oleh Martinez sejak fase grup, yaitu kegagalan mentransformasikan kualitas individu menjadi sebuah kolektivitas. Tim yang solid sepanjang babak pertama melawan Spanyol. Permainan Portugal terlihat sangat rigid atau kaku. Jarak antar lini terlalu jauh dan sirkulasi bola dari lini belakang ke lini depan seringkali macet di tengah jalan. Para pemain bintang Portugal tampak bermain dengan ego masing-masing. Minim melakukan pergerakan tanpa bola yang cair fluidity, sehingga sangat mudah dibaca oleh lini pertahanan. Spanyol yang bermain dengan organisasi blok medium yang sangat disiplin. Portugal terlalu mengandalkan aksi individu-individu, seperti dribbling dari Rafael Leao di sisi sayap, tanpa adanya struktur support yang baik dari lini kedua. Akibatnya, setiap kali Portugal mencoba membangun serangan, Spanyol dengan sangat mudah mematahkan momentum tersebut bahkan sebelum bola masuk ke sepertiga akhir pertahanan mereka. Di sisi lain, kita harus memberikan kredit luar biasa kepada pendekatan taktik tim Matador Spanyol. Spanyol di bawah asuhan pelatih mereka tidak lagi sekadar bermain tiki-taka konvensional yang membosankan dengan operan menyamping. Di Piala Dunia 2026 ini, taktik possession football Spanyol bertransformasi menjadi jauh lebih vertikal, agresif, dan mematikan. Taktik penguasaan bola Spanyol dalam laga ini benar-benar menjadi instrumen untuk membuat frustrasi para pemain Portugal. Spanyol menggunakan sirkulasi bola yang sabar bukan hanya untuk menyerang, melainkan juga sebagai strategi bertahan yang aktif. Dengan menguasai bola lebih lama, mereka secara otomatis meredam agresivitas serangan Portugal dan memaksa tim asuhan Roberto Martinez menghabiskan energi mereka hanya untuk mengejar bola. Lini tengah Spanyol yang dinamis dan dipenuhi pemain-pemain dengan visi tinggi berhasil mendikte ritme permainan. Sejak peluit pertama dibunyikan, setiap kali pemain Portugal mencoba menerapkan high pressing, para pemain Spanyol dengan tenang melepaskan diri dari tekanan lewat umpan 1-2, sentuhan yang presisi. Dominasi taktis ini secara perlahan menguras kekuatan, fisik, dan ketahanan mental para punggawa Portugal. Ketika sebuah tim dipaksa bertahan dan berlari mengejar bola selama hampir 90 menit, penurunan tingkat konsentrasi di detik-detik akhir pertandingan adalah sebuah konsekuensi logis yang tak terhindarkan, dan itulah yang diincar secara sabar oleh Spanyol. Lantas, mengapa lini tengah Portugal yang dihuni Bruno Fernandes dan Bernardo Silva bisa mengalami kebuntuan yang begitu total? Ini adalah salah satu poin taktikal paling krusial dalam pertandingan ini. Spanyol menerapkan strategi counter pressing yang sangat intens begitu. Mereka kehilangan bola di wilayah pertahanan Portugal. Hal ini membuat Bruno Fernandes yang biasanya bertindak sebagai motor serangan kreatif tidak diberikan ruang dan waktu sedikit pun untuk menoleh dan melepaskan umpan terobosan. Bruno seringkali terisolasi dan dipaksa turun terlalu jauh ke belakang, bahkan sejajar dengan bek tengah, hanya untuk menjemput bola. Ketika seorang gelandang serang murni harus menjemput bola di area pertahanan sendiri, jarak ke lini depan otomatis menjadi terlalu jauh. Akibatnya, transisi menyerang Portugal menjadi sangat lambat dan sangat mudah diantisipasi. Bernardo Silva yang ditempatkan agak melebar juga gagal melakukan overload di lini tengah karena disiplinnya. Bek sayap
Spanyol. Kreativitas Portugal Siolohala dimatikan di dalam kotak taktis Spanyol. Roberto Martinez dinilai gagal melakukan penyesuaian taktik di babak kedua. Dia tetap mempertahankan struktur 3 gelandang yang sudah jelas-jelas kalah jumlah dan kalah intensitas di lini vital tersebut. Sehingga pergantian pemain yang dilakukannya di menit-menit akhir terasa sangat terlambat dan sia-sia. Faktor keempat yang menjadi sorotan tajam dunia adalah ketergantungan fatal Portugal pada sosok sang kapten, Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak kepala 4, Ronaldo tetap dipasang sebagai ujung tombak utama dalam pertandingan. Dengan intensitas setinggi ini, secara emosional dan kepemimpinan, kehadiran Ronaldo memang krusial. Namun secara taktis, keberadaan CR7 di lini depan membuat gaya bermain Portugal menjadi sangat bisa ditebak oleh lini belakang Spanyol. Ketika Portugal menguasai bola di sepertiga akhir, orientasi utama para pemain, sayap dan gelandang selalu tertuju untuk mencari Ronaldo di dalam kotak penalti. Bahkan ketika ada opsi operan lain ke pemain yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Pola serangan yang monoton ini menjadi makanan empuk bagi duet bek tengah Spanyol yang bermain sangat fisikal dan disiplin. Ditambah lagi dengan mobilitas Ronaldo yang tidak seaktif dahulu untuk melakukan pressing dari depan atau bergerak membuka ruang ke sayap. Bek-bek Spanyol dapat dengan nyaman menggalang pertahanan tanpa takut dieksploitasi oleh pergerakan dinamis penyerang tengah. Ketika suplai bola dari lini tengah buntu, Ronaldo pun terisolasi total, berjuang sendirian di antara kepungan pemain. Bertahan lawan tanpa mendapatkan servis bola yang matang. Tangisan Ronaldo di akhir laga adalah akumulasi dari rasa frustrasi mendalam atas keterbatasan taktis timnya sendiri di malam yang kelam itu. Dan petaka yang ditakuti itu akhirnya kekalahan dramatis dan menyakitkan ini menyisakan luka yang mendalam sekaligus menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi masa depan sepak bola Portugal. Kegagalan melaju ke babak 8 besar dengan skuad semewah ini tentu menempatkan posisi pelatih Roberto Martinez di ujung tanduk akibat kritik tajam publik atas ketidakmampuannya meredam taktik Spanyol. Nah, itu dia analisis taktikal lengkap dari AML Sport mengenai laga panas Portugal melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia ke-2026. Sekarang, AML Sport ingin tahu pendapat kalian semua yang ada di rumah. Menurut kamu, siapa atau apa faktor yang paling bertanggung jawab atas kekalahan tragis Portugal kali ini? Apakah kesalahan mutlak dari strategi Roberto Martinez yang buntu? Performa lini tengah yang kalah kelas dari Spanyol? Ataukah memang Spanyol yang bermain jauh lebih superior di laga ini? Yuk, tulis argumen dan pendapat terbaik kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusikan bersama secara sehat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman komunitas bola kalian, dan tentu saja subscribe channel AML Sport serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video analisis taktis sepak bola menarik lainnya yang akan kami sajikan setiap hari. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di analisis video berikutnya. Salam olahraga.